Bisa, Halo. Pak. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan ini pertemuan ke-10 untuk kuliah pengenalan teknik mesin, teknik material dan teknik digantara. Jadi minggu lalu kita sudah mengikuti pengenalan lab di lingkungan MS untuk yang sesi kedua. Nah, hari ini dan sebelumnya juga sudah ada material sama HI juga untuk sesi pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan lab HI lagi, tapi untuk yang sesi kedua ini nggak akan terlalu banyak juga karena labnya juga tinggal sebagian sudah kita jelaskan 3 minggu yang lalu. Oke, mungkin saya share screen dulu. Sebentar. Oke, apa live saya sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Mari kita masuki perkuliahan ini yang akan membahas tentang beberapa laboratorium yang ada di lingkungan atau terkait dengan program studi teknik digantara ya. Jadi kembali saya ingatkan kalau di FTMD semua lab adalah miliknya fakultas, bukan milik prodi. Jadi prodi menggunakan lab-lab tersebut dan kalau kemudian penjelasannya kayak dipisah di prodi MS, prodi HE, prodi MT itu hanya karena untuk memudahkan saja. Jadi yang dijelaskan itu adalah lab-lab yang terkait dengan kegiatan pendidikan di tiap prodi gitu ya. Oke, untuk pemandu kunjungan sekarang ini kita ada saya Rianto, kemudian nanti juga ada Pak Renner. Pak Renner sudah hadir? Ini bisa Hadir, Pak. hadir. Oke, terima kasih Pak Renner. Kemudian Pak Mas Wira ada? Hadir, Pak. Ya, ini fotonya benar Mas Wira ya, saya nggak salah ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Pak Renner sama Pak Mas Wira nih. Jadi saya akan ditemani oleh Pak Renner dan Mas Wira. Oke, kalau kemarin pertemuan sesi pertama kita membahas beberapa lab yang ada di lingkungan FTMD, itu di lingkungan di gedung FTMD yang di sini ya. Ini gerbang, kembali ini gerbang depan. Ini adalah lingkungan FTMD. Nah, sekarang kita membahas beberapa lab lagi yang ada di lingkungan, sebagian ada di lingkungan FTMD ini dan juga ada di gedung yang lain, namanya gedung PAU. Nah, ini kok di gambar sini ini gedung kompleksnya FTMD gitu ya. Nah, tapi juga ada beberapa fasilitas itu yang ada di gedung PAU di sini, sisi utara. Jadi kalau gerbang depan itu namanya sisi selatan, yang sini itu sisi utara. Jadi kalau Anda nanti dengar, oh masuknya lewat gerbang selatan, maka itu adalah masuk lewat gerbang yang sini. Itu gerbang depan, gerbang utama, TB. Kalau yang gerbang utara itu adalah sisi dari belakang sebenarnya. Nah, ini adalah gedung FTMD tadi ya, yang sudah kita tunjukkan di peta itu, yang ini. Nah, yang kita akan bahas kemarin, kalau kita zoom lagi di sini, yang kemarin kita bahas adalah yang di sebelah sini, yang di sini kan. Sekitar sini. Nah, sekarang kita membahas beberapa lab yang ada di gedung Tekno 2, di lantai 4 gitu ya, sekitar sini. Kemudian di PAU juga ada beberapa fasilitas lab struktur ringan, itu ada ini gedung PAU, ini gedung PAU, itu di sisi utara, di depannya perpustakaan pusat ITB. Jadi ini perpustakaan pusat, di seberangnya ada gedung besar ini. Nah, di dalamnya itu ada banyak pusat dan lab gitu ya, pusat fasilitas lah. Dan salah satunya adalah yang digunakan oleh lab struktur ringan, itu juga akan dibahas. Oke, jadi dalam kunjungan sesi 2 ini kita akan membahas pertama laboratorium atau kayak working space dari desain operasi dan perawatan pesawat terbang atau DOPPT, salah satu kakak di FTMD gitu ya.
kemudian ada laboratorium astronautika atau stasiun bumi kecil, kemudian laboratorium simulasi terbang, dan terakhir adalah laboratorium struktur ringan. Yang 3 ini itu ada di gedung Tekno 2 lantai 4 ya. Tapi ada yang laboratorium nanti pindah ke lantai 3 sedang dalam proses. Sedangkan yang paling bawah ini yaitu struktur ringan ini ada di PAU tadi. Nanti cukup banyak hal yang bisa diceritakan nanti oleh Mas Wira ya. Oke, mari kita lihat dulu nih. Ini sebentar, ini saya lupa. Oke, itu ada video yang sempat dibuat pada awal pandemi. Jadi biasanya Anda tuh akan mengunjungi lab-lab ini ya, kalau kondisi normal, tapi karena kondisi pandemi, maka tahun lalu dibuatlah video-video tadi. Jadi itu kondisi labnya dalam kondisi setelah ditinggalkan, artinya tidak dipakai cukup lama, itu mungkin berapa bulan, lebih dari setengah, mungkin 6 bulan ya, sekitar 6 bulan nggak ada kegiatan karena semua ditutup saat awal pandemi. Jadi memang agak berdebu dan kumuh gitu ya. Tapi intinya ya sebenarnya kalau ada orangnya ya kumuh juga, tapi kumuh karena ada kerjaan gitu ya, banyak orang yang bekerja. Dan kemudian catatannya juga adalah bahwa beberapa lab itu sekarang sedang mengalami atau sedang direnovasi, terutama lab tadi ada lab satelit atau stasiun bumi kecil itu sekarang sudah tidak di situ lagi, jadi ruangnya kecil, sekarang sudah sedang dalam proses untuk dipindah ke lantai 3, di mana ruangannya lebih besar. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya, silakan ini pertama kita masuk ke lab desain dan operasi pesawat terbang. Mungkin Pak Renner, silakan Pak Renner.
Oke Pak, terima kasih Pak. Nah jadi rekan-rekan semuanya, di lab DOPPT ini atau yang biasa kita sebut sebagai dari kakak desain dan operasi pesawat terbang. Nah di sini pada lab ini kalau kalian lihat tadi itu ada banyak komputer. Kenapa sih kita butuh banyak komputer di sana? Nah karena fokus utama kita salah satunya adalah pada bidang desain. Nah jadi desain ini tentunya juga kalau nanti rekan-rekan belajar, ini bukan satu aspek aja. Tentunya nanti kalian juga mempelajari soal desain pesawat di aerodinamika, terus juga desain pesawat pada fisika terbang, terus juga desain pesawat pada struktur ringan dan juga pada bidang-bidang lainnya. Nah, tapi pada DOPPT ini di lab kami itu desainnya kita lebih fokus pada finalnya seperti apa untuk mengintegrasikan dari setiap bidang yang ada. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin rekan-rekan juga di sini tidak pernah melihatnya juga, tapi ini adalah pesawat dulu kerjasama dengan BPPT namanya WISE atau Wing and Surface Effect. Jadi pesawat ini salah satu hasil desainnya dulu adalah untuk uh, beroperasi pada daerah laut, di mana dia terbangnya hanya beberapa meter saja ini di atas laut dengan mengandalkan surface effect sehingga efisiensinya menjadi lebih baik. Nah, di lab ini selain kita juga berkecimpung di masalah desain, ada juga kita soal operasi pesawat terbang. Nah, jadi pada operasi pesawat terbang ini, kalau kalian lihat nih di bagian kanan, eh, operasi penerbangan itu sebenarnya menyangkut banyak aspek juga. Mulai dari di sana ada hubungan antara pilot dengan tower, terus juga pilot dengan pilot lainnya, satu pesawat dengan pesawat lainnya, maupun berbagai lalu lintas yang ada di sana. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi juga ada komputer di sana. Nah, bedanya itu sebenarnya adalah flight simulator juga. Nah, cuman apa sih yang membedakan flight simulator di lab ini dengan flight simulator di lab lainnya? Nah, jadi kalau flight simulator pada lab ini lebih fokus bukan pada bagaimana ini kita bisa mendapatkan dinamika terbangnya atau bagaimana handling quality-nya dan sebagainya macamnya, tapi juga kita memfokuskan di sini pada operasi penerbangan. Nah, operasi penerbangan maksudnya apa? Jadi yang disimulasikan di sini itu interaksi antara pesawat dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Seperti misalkan bagaimana dengan ATC atau juga bagaimana pemodelan atau simulasi dari lalu lintas udara, seperti itu kita simulasikan di sana, seperti itu. Nah, jadi di lab ini yang terkait itu kalau nanti rekan-rekan mengambil di AE atau teknik dirgantara yang terkait dan tentunya tidak terbatas pada ini saja, ada desain pesawat udara, lalu juga ada perencanaan sistem aviasi, lalu ada transportasi udara dan juga pemodelan sistem transportasi udara. Nah, jadi bayangannya kegiatan-kegiatan inilah yang kita lakukan di lab DOPPT ini. Nah, sebagai info tambahan juga kalau mungkin nanti rekan-rekan mengunjungi lab DOPPT ini, kalau tadi masih ada barang-barangnya, nah sekarang ini kebetulan semua barang-barangnya pasti sedang kosong di sana karena kebetulan lab ini juga akan direnovasi, seperti yang tadi Pak Rianto sudah sampaikan. Nah, jadi di lab ini di UPPT sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi ada beberapa dosennya itu berkecimpung. Ada satu lagi yaitu untuk bagian maintenance dan juga ada bagian yang spesialisasi bandara. Nah, tapi di lab ini ada Pak Hisar, terus juga ada Pak Javen, Pak Taufik, terus juga ada Pak Lutfi dan juga ada saya. Seperti itu. Where's Mr. Javen? Where's Mr. Javen? Nah, lanjut kita ke laboratorium untuk astrodinamika di sini, astronautika. Nah, jadi di lab astronautika lagi-lagi ini juga sama, ini sedang direnovasi. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya kita lakukan di lab ini? Kalau kalian lihat ini di lab ini sepertinya cuma kecil, ada beberapa komputer. Nah, tapi di sini ada beberapa peripheral dan juga di lab ini sebenarnya terhubung dengan ada antena di bagian atas gedung FTMD. Seperti itu. Nah, jadi di lab astronautika ini, kalau nanti rekan-rekan lagi-lagi join di AE ini dan mengambil kuliah astrodinamika,
ada salah satu nanti praktikumnya yang dilakukan di lab ini, yaitu praktikum mengenai pemantauan satelit. Nah, jadi di lab ini yang kita lakukan adalah kita memantau satelit di sini. Nah, nanti rekan-rekan dalam praktikum ini menghitung dulu trajektori satelit itu seperti apa, mengitari bumi itu seperti apa, trayeknya itu seperti apa. Nah, nanti setelah dihitung, kita akan melakukan pemantauan di sini. Apakah nanti pemantauan, hasil hitungan yang rekan-rekan lakukan itu sesuai dengan pemantauan yang dilakukan di sini. Seperti itu. Nah, pada astronautika ini ada beberapa hal. Jadi tidak hanya kita bicara soal pergerakan satelitnya saja di sana, tapi juga mengenai dinamika dan kendali satelit. Gimana sih satelit itu, kalau rekan-rekan tahu, dia kan di ruang angkasa kan. Di mana di sana itu hampa udara. Beda dengan pesawat, beda dengan helikopter, yang walaupun memang dia di udara itu bisa dikendalikan. Karena masih ada atmosfer, masih ada gaya aerodinamika di sana. Nah, tapi kalau kita sudah di ruang hampa udara, di sana tentunya sangat sulit sekali kita untuk mengkontrol si satelit ini. Nah, di astronautika ini, di lab ini juga nanti rekan-rekan akan belajar gimana sih cara pengendalian satelit itu. Nah, seperti itu. Lalu juga ada sistem roket mengenai sistem propulsi dari untuk satelit ini dan juga untuk wahana roketnya tersendiri. Begitu. Ya, mungkin saya tambahkan dikit Pak. Boleh, Pak. Renner ya. Jadi untuk tadi yang dijelaskan Pak Renner ya, bahwa ini adalah dalam melakukan aktivitas, tentunya tiap lab itu jadi tidak eksklusif hanya dia mengerjakan misalnya satelit ya, ini berarti dia hanya semua urusan satelit dikerjakannya di lab ini, tidak. Jadi dia akan bisa juga bekerja sama dengan lab lain, misalnya untuk masalah sistem roketnya itu ya, biasanya juga bekerja sama dengan yang di kemarin ingat yang 3 minggu lalu lab propulsinya Pak Firman. Nah, biasanya juga bekerja sama dengan lab, atau mahasiswa yang terlibat di situ akan bisa bekerja di 2 lab ini. Atau dengan misalnya masalah dinamika dan kendali satelit, maka bisa juga dengan saya yang adanya di lab vibrasi dan getaran yang juga 3 minggu lalu sudah kita bahas. Belum lagi kalau misalnya yang menjadi kajian adalah wahana satelit, tapi juga masalah strukturnya. Artinya gini, satelit itu kan didesain supaya dia benar-benar optimum. Nggak boleh terlalu berat, tapi harus punya kekuatan yang cukup untuk mengatasi semua proses yang terjadi. Jadi kalau kita lihat satelit itu kan dari bumi harus dibawa pakai roket itu ya ke atas. Pada saat peluncuran itu beban yang muncul sangat besar sekali, G-nya sangat tinggi, sangat dia terbang ke atas itu. Nah itu harus di segala macam beban yang muncul dalam proses peluncurannya itu harus diperhitungkan juga dalam desain strukturnya misalnya, ataupun semua perangkat elektroniknya, supaya jangan sampai dia didesain hanya pada saat di kondisi angkasa saat dia mengorbit, tapi lupa untuk didesain dengan memperhatikan beban-beban yang muncul saat dia diluncurkan, nanti alat-alatnya ya terbang sampai sana udah nggak bisa berjalan karena semuanya rusak gitu ya, karena beban G yang tinggi sekali. Nah itu jadi kerjasamanya akan sangat banyak. Demikian juga yang tadi mungkin Pak Renner sudah jelaskan juga yang desain pesawat dan sebagainya tadi. Nah memang labnya bukan bukan seperti lab yang banyak alatnya gini, banyak komputer ya, karena menyangkut bidang-bidang yang tanda kutip mungkin bisa dibilang soft atau apa itu Pak Renner ya. Jadi numerik, masuk juga ke masalah ke bagaimana memanage atau mengorganisasi suatu pengoperasian pesawat, jadi semacam itu. Jadi mungkin nanti di sana banyak kegiatannya selain kayak tadi tentunya kalau desain pesawat udara banyak perhitungan-perhitungan baik komputer, tapi juga di sini kayak yang operasi itu mungkin melakukan optimasi, perhitungan-perhitungan numerik, simulasi dan sebagainya. Makanya di situ membutuhkan perangkat numerik yang sangat memadai gitu Pak Renner ya. Iya betul Pak. Ya. Nah kalau kalian mungkin rekan-rekan tahu, kayak mungkin jaringan udara atau rute-rute penerbangan, terus apanya sih yang kita analisa di sana. Nah jadi kalau rekan-rekan tahu, atau nanti juga mungkin belajar atau cari-cari di internet, di atas kita itu penerbangan itu sangat banyak sekali. Nah kalian bayangkan kan gimana caranya untuk memanage semuanya itu. Nah terlebih lagi justru yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengoptimasi semuanya itu. Bayangkan kalau setiap rute itu bisa dioptimasi hanya sekian persen, 1-5%,
itu berapa margin yang bisa atau efisiensinya itu berapa. Jadi makanya juga di lab DOPPT ini sekarang juga semakin banyak juga berkecimpung dan juga menganalisa soal big data, terutama dalam operasi penerbangan seperti itu. Ya. Nah, oke, jadi kalau di lab astronautika ini ada 2 dosen yang beraktivitas di lab ini. Yang pertama ada Pak Ridanto dan juga ada Pak Lukman. Nah, Pak Lukman ini yang minggu lalu juga yang membawakan untuk lab aerodinamika seperti itu. Ya, jadi Pak Ridanto ini adalah ibaratnya yang ketua labnya yang ini Pak Renner. Ya, betul Pak. Beliau ini memang bidang spesialisasinya adalah masalah orbital, masalah satelit dan yang angkasa luar gitulah. Jadi kalau Anda nanti tertarik masuk AE mau doksakir tentang heavenly bodies atau orbital ataupun apa itu bisa ke Pak Ridanto. Tapi dalam penelitiannya pun Pak, ya tadi seperti yang saya sampaikan, Pak Ridanto akan kerjasama dengan dosen lain juga. Misalnya dengan Pak Firman untuk propulsi, dengan Pak Renner mungkin untuk masalah elektronik dan sebagainya, dengan saya misalnya untuk kontrol, atau ini Pak Lukman juga bidangnya ke propulsi mungkin ya. Pak Lukman, iya Pak. Nah, jadi plasma kan ya. Iya plasma. Jadi semacam itu. Jadi bukan berarti kemudian kalau masalah satelit ya cuma 2 orang ini aja, mulai dari strukturnya sampai kendalinya enggak. Kita semua tetap namanya harus berkolaborasi gitu ya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak Renat. Silakan. Boleh Pak. Nah ini, silakan Pak. Nah, jadi kita lanjut lagi, satu lagi ada untuk simulasi terbang. Nah, kalau tadi rekan-rekan lihat mungkin suka juga, kalau yang suka lihat-lihat tentang aviasi, atau mungkin sekarang juga lagi ngetren di YouTube, di mana orang-orang menerbangkan pesawat melalui simulator, terus juga ada satu lagi channel, saya lupa itu namanya siapa, tapi mungkin beberapa dari kalian tahu lah. Nah, jadi pada laboratorium simulasi terbang ini, kalau kalian lihat, di tempat tersebut hanya ada dedikasi 1 unit komputer saja, yang di mana di sana atau kita nyebutnya perangkat simulator. Nah, jadi di perangkat simulator ini, itu kita memodelkan pesawat, misalkan nanti rekan-rekan membuat pesawat, itu bisa kita modelkan di sana, jadi tanpa pesawat tersebut diterbangkan, harus dibuat dulu, lalu diterbangkan. Nah, pada lab ini kita bisa melakukan simulasi. Jadi pesawat yang sudah rekan-rekan buat, nanti juga dari aerodinamika keluar datanya, lalu juga dari kendali keluar datanya, semua diintegrasikan sebagai input untuk simulator ini, sehingga kita bisa mengevaluasi di sini karakteristik terbangnya itu seperti apa sih, performa terbangnya itu seperti apa sih, secara numerik tentunya ya. Nah, di sini juga rekan-rekan bisa belajar mengenai data-data apa aja sih yang dikolek dari suatu penerbangan, misalkan untuk mensimulasikan suatu flight test di sana, atau misalkan untuk mensimulasikan bahkan menghitung bagaimana sih performance pesawat terbang ini kalau melakukan dari simulasi penerbangan itu diambil. Nah, sehingga ada beberapa kajian penelitian ini yang terkait, yaitu yang pertama pada dinamika terbang dan prestasi terbang. Nah, prestasi terbang juga mungkin ini masih aneh ya untuk rekan-rekan mendengar katanya prestasi apa sih? Kalau prestasi kan terkaitnya mungkin sama ranking, kalian taunya dulu kan. Ranking berapa. Nah, jadi prestasi ini adalah performance, flight performance. Bagaimana performa terbang dia. Efisiensinya bagaimanakah, atau bahkan kelincahannya itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Dan juga sistem dari simulasi wahana terbang, seperti itu. Nah, tentunya kan pesawat terbang itu di dalamnya juga banyak komponennya, banyak. Bahkan kalau yang sekarang-sekarang itu wahana semakin kompleks lagi, tidak seperti wahana-wahana yang umum adanya sekarang. Contohnya sekarang mulai banyak wahana seperti wahana VTOL seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengassure performance dia oke, kendali dia oke, semuanya. Nah, tentunya biasanya kita lakukan simulasi terlebih dahulu sehingga kita tahu apa yang salah, apa yang benar di sana, atau apa yang perlu kita improve dan perbaiki agar lebih safe dan juga pesawat ini performanya semakin baik. Nah, ini jadi kalau rekan-rekan lihat, ini salah satu beberapa produk simulator
hasil kerjasama dengan ITB juga, dengan FTMD ITB. Nah, ini yang di kanan ini yang kursinya ada 2, ini yang terdapat pada lab di lantai 4. Nah, kalau yang di sebelah kiri bawah ini yang terdapat di, saya lupa sekarang sudah dipindahkan ya Pak, sepertinya. Ya, itu dulunya ada di ruangan yang di Di aduh, susah. bawah Pak. Anak-anak ini belum pernah ke Iya. ini, Oh iya, belum belum pernah pernah ke ya Pak. kampus. Nah, ini Sehingga sebenarnya ada bilang, di gedung FTMD juga. ya. Nah, jadi kita punya juga ini. Nah, lalu yang di sebelah kanan atas ini yang steward platform bukan Pak? Ini adalah simulator yang kita kembangkan saat melakukan kerjasama KFX engineering ya Pak? service untuk KFX. Mungkin Anda KFX. Yes. pada ngerti ya, Korean Indonesian Fighter Experiment project itu. Nah, itu kita juga terlibat, dan salah satunya kita terlibat dalam masalah flight simulation, engineering flight simulation. Jadi ini adalah simulator yang kita kembangkan. Ada 2 ya, satunya ini, yang satunya yang sebelah kiri ini. Jadi kalau ini pakai 3 layar, kalau di sini kita pakai curve screen. Jadi ini bisa dilihat ini layar, bukan dia kayak layar untuk proyektornya ada di atas ini menyorot ke layar itu. Jadi dia punya efek 3D-nya lebih kuat. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, juga nanti kalau rekan-rekan lihat ini di simulator yang paling jelas ini yang Pak Rianto sedang pakai di kanan atas. Ini kalau dilihat kita juga di sini mensimulasikan bagaimana sih di sana ada instrumen-instrumen apa aja, lalu juga ada panel-panel apa aja di depannya. Nah, sehingga mulai dari keergonomisan pesawat juga itu bisa kita simulasikan seperti itu. Bagaimana ketika pilot nanti reaksinya untuk dia mengoperasikan suatu pesawat, terus juga kemudahannya untuk melihat setiap instrumen yang ada, atau bahkan kemudahannya untuk mengakses setiap panel yang ada itu seperti apa. Ya, benar Pak. Itu yang disampaikan Pak Renner, mungkin saya tambahkan dikit Pak Renner. Boleh, Jadi Pak. yang disampaikan Pak Renner tadi, kalau kita lihat bahwa flight simulator sendiri itu sebenarnya mungkin kalau yang orang-orang banyak lihatnya seperti untuk, mungkin pertama untuk entertainment itu masalah hiburan gitu. Tapi yang juga bisa sering kita orang ketahui itu adalah kaitannya dengan masalah training kan, training pilot dan sebagainya, itu harus pakai simulator untuk level-level tertentu, sehingga bisa mengurangi, tanda kutip, bisa membantu pilot sebelum harus menerbangkan pesawat sesungguhnya. Tapi ada satu hal juga yang sebenarnya jarang terekspos tentang penggunaan flight simulator, itu namanya untuk engineering flight simulator. Maksudnya engineering flight simulator adalah simulator yang banyak yang dibutuhkan dalam proses desain suatu pesawat. Jadi yang tadi mungkin Pak Renner sudah menyebutkan di awal, yang untuk menyimulasikan bagaimana pergerakan pesawat itu kita harus tahu namanya dinamika terbang pesawat. Itu kan bergantung pada karakteristik pesawatnya. Pesawat tempur dengan pesawat 747 akan berbeda. Nah, itu yang menggovern itu, membentuk itu adalah persamaan dinamika terbangnya. Dan semua parameter pesawat ada di situ, sehingga kita bisa bisa istilahnya memodify parameternya sesuai dengan konfigurasi pesawatnya dan segala macam perangkat yang ada, sehingga kita bisa kemudian punya karakteristik yang kita inginkan. Nah, itu dalam proses desain itu seperti itu. Jadi bagaimana kita mengevaluasi pesawat yang kita develop itu ya, karakteristik terbangnya seperti apa sebelum dilakukan uji terbang. Bisa aja langsung uji terbang, tapi kan risikonya tinggi sekali. Jadi ini adalah semacam pendekatan teknologi supaya kita bisa mendekati sesuatu secara lebih safe dan lebih murah sebelum kita melakukan proses yang mahal, yaitu uji terbang. Uji terbang itu mahal sekali gitu ya. Nah, itu yang kenapa flight simulation itu menjadi bagian yang perlu dikaji semacam itu. Bukan hanya sekedar untuk membentuk, melihat sticknya digoyang terus gambar pesawatnya gambar buminya bergerak, itu enggak. Sebenarnya yang dilihat adalah bagaimana karakteristiknya. Kemudian dalam desain juga nanti kalau masuk ke AE dan belajar tentang dinamika terbang dan juga desain pesawat udara, Anda akan tahu bahwa pesawat itu ada aturannya gitu, ada regulasinya segala macam, yang aturan-aturannya itu kemudian menjadi panduan untuk mendesain, misalnya handling quality, supaya pesawatnya, kalau pesawat penumpang supaya handlingnya level 1 harus bagaimana. Nah, itu bisa kita analisis juga dengan menggunakan simulator, sehingga
kita bisa mengetahui aspek seperti pilot itu bebannya seperti apa sih kalau menerbangkan pesawat yang sedang dikembangkan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Renner dari saya. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, Ya. jadi sedikit info tambahan aja. Nah, kalau rekan-rekan juga sering browsing-browsing YouTube gitu juga, bahkan untuk N219 yang dikembangkan PTDI dan BPPT itu juga ada flight simulatornya. Khusus tersendiri, flight simulatornya itu tidak bisa dimasukkan pesawat-pesawat lain, spesial dia hanya N219 saja. Nah, bahkan setiap tes pilotnya di sana, itu sebelum mereka menerbangkan N219 itu, mereka juga berlatih di simulator tersebut, seperti itu. Begitu juga Garuda. Nah, Garuda itu bahkan bisa disewakan. Kalau rekan-rekan mau nyewa di sana, itu juga bisa. Bayarannya saya lupa per jam itu berapa. Nah, bahkan kalau yang di Garuda itu, dia steward platform. Jadi, moving. Si simulator ini bergerak. Kalau nanti rekan-rekan belok kanan, dia juga bergerak. Kalau nanti bahkan landingnya itu hard, itu juga akan terasa ada getarannya. Seperti itu. Oh ya, Jadi, ya. Yang ada di kampus saat ini tuh masih fixed base, fix platform. Tapi kita sudah juga akan mengadakan yang steward platformnya dan moving base simulator. Salah satunya yang kita sedang rencanakan adalah menggunakan simulator ini untuk untuk praktikum mahasiswa. Jadi kan mungkin pernah saya ceritakan dulu kita tuh punya Teknik Dirgantara tuh punya pesawat gelatik itu ditaruh di mana? Di PTDI, dititipkan sana, dan kita mahasiswa waktu zaman tahun 90-an tuh uji terbang, jadi melakukan praktikum terbang, bukan uji terbang, praktikum terbang. Jadi dua orang terbang pakai pesawat kecil itu melakukan pengukuran, macam-macam, ada tripolar dan sebagainya. Nah, kemudian namanya pengoperasian pesawat itu mahal ya, kemudian pesawat itu grounded. Nah, kemudian kita harus mencari selama berapa tahun atau berapa dekade kayaknya mahasiswa penerbangan nggak bisa merasakan terbang dengan pesawat itu seperti apa gitu ya. Makanya kita sedang mengkaji sekarang bagaimana menggantikan itu dengan menggunakan simulator yang moving base. Ini dalam proses kita mau mengadakan moving base simulator nantinya yang bisa digunakan untuk kegiatan penelitian dan juga kegiatan pendidikan. Itu Pak Renner. Oke, Pak. Ya, lanjut lagi. Nah, jadi ya mungkin ini tadi udah dijelasin semuanya. Tentunya di simulator ini yang terkait itu dinamika terbang, ini pastinya aerodinamika pesawat dan prestasi terbang ini flight performance. Flight performance ini pastinya. Nah, aerodinamika ini mungkin juga rekan-rekan berpikir juga apa hubungannya gitu kan simulasi pesawat sama aerodinamika. Emang di sana aerodinamikanya beneran juga. Nah, jadi kalau memang flight simulator itu untuk memang dia certified untuk engineering flight simulator, itu bahkan aerodinamikanya juga diperhitungkan dengan baik. Jadi aerodynamic force-nya itu bisa kita bilang dia disimulasikan dan dihitung juga mendekati kenyataan seperti itu. Nah, lalu juga ada teknik kendali. Nah, teknik kendali ini jadi pesawat itu kalau rekan-rekan tahu juga kendalinya itu tidak manual, tidak seperti pesawat-pesawat zaman dulu yang semuanya dikendalikan manual seperti itu. Nah, pesawat-pesawat itu sekarang ini bahkan kalau kalian pernah lihat atau pernah nonton juga, pilot itu hampir 90% pekerjaannya itu diambil alih oleh autopilot di sana. Nah, jadi tugas pilot adalah dia untuk mengawasi sehingga beban pilot itu bisa berkurang drastis. Bukan berarti artinya dia hanya bekerja 10% aja. Pilot tetap bekerja 100%. Nah, pada simulator ini kita bisa melakukan assessment terhadap terhadap kendali terbang otomatik yang sudah kita rancang seperti apa, atau juga respons kendali otomatik yang kita rancang itu seperti apa. Nah, sehingga ujung-ujungnya kita juga bisa mengakses bagaimana ini flight handling quality-nya, seperti yang tadi Pak Rianto sudah jelaskan. Seperti itu. Nah, ada beberapa dosen di sini yang beraktivitas di lab ini. Yang kiri atas ini adalah Pak Hari Muhammad. Mungkin rekan-rekan juga yang sekarang sudah
kuliah tatap muka ini sering berjumpa juga dengan Pak Hari Muhammad dan juga ada Pak Yasdi di sini. Nah, yang di kanan atas ini Pak Oni. Pak Oni ini yang sebenarnya paling in charge mungkin ya untuk di lab ini. Nah, lalu ada Pak Rianto tentunya, dan yang di kiri bawah ini Pak Hendarko. Nah, Pak Hendarko ini ruangannya di lantai 3, seperti itu. Mungkin belum sempat tahu juga ya Pak Hendarko. Masih di mute, Pak. Sebenarnya mereka juga belum pernah bertemu Pak. Ini kan angkatan 2021. Berarti Oh sama iya, sorry Pak, iya belum Pak. belum ketemu Iya, Pak Hari sama saya Pak pikir yang Yasdi udah juga. masuk ini Pak. Ya, itu yang Betul, PTJ betul, itu Pak. ya. Ya, belum ketemu semuanya berarti, kecuali Pak Rianto. Oke, mungkin kalau untuk masalah simulasi terbang ya itu labnya seperti itu ya. Tapi bukan berarti hanya masalah flight simulator. Jadi juga di sini juga ada kegiatan yang isinya melakukan simulasi-simulasi terbang. Mungkin saya ada satu ini Pak Renner, ada satu video lagi mungkin saya coba share gitu ya. Oke, udah terlihat. Coba kita lihat ini ya. Room, which is located in Lantai 2, the 4th floor. In the flight simulation room, we do simulations and analysis related to simulation on flying vehicles. The aim is to obtain some data related to the flying parameters of the selected flying vehicles with various conditions set during the simulation. In this lab, we not only do some research but also lectures such as the introduction of the flight measurement sensor for the instrumentation, measurements and experiment or IPE course. This is our flight simulation system. It is developed to simulate the dynamic response of air vehicles during its flight. Using the simulators, we can simulate some aircrafts with their particular characteristics, get the flight data, and then process them for other purposes, such as for determining the aerodynamic coefficient of the aircraft and for building the dynamic model of the aircraft needed for flight control development. Oke, itu satu video singkat tambahan gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga bahwa dari video itu bahwa semuanya tidak hanya masalah simulator tapi juga analisisnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Dan juga tadi kalau ada gambar, kalau ada UAV-nya juga, nah itu salah satu juga yang sedang dirintis gitu ya. Kita ingin melakukan yang tadi saya katakan uji terbangnya atau praktikumnya itu menggunakan UAV. Jadi perhitungannya tidak dengan menggunakan pesawat gelatik yang saya katakan tadi, tapi juga nanti pakai UAV sehingga semua datanya diukur di sensor gitu ya. Nanti kemudian langsung dilakukan perhitungan beberapa parameter seperti drag polar dan sebagainya dari pesawat secara simulasi, secara dengan menggunakan data yang kita tap dari si UAV-nya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu. Ada lagi mungkin Pak Renner mau ditambahkan? Oh, nggak ada, Pak. Cuman info aja, Pak. Itu yang pesawat tadi sudah ada simulatornya juga bahkan, Pak. Yang spesial untuk pesawat itu, Pak. Oh, sudah dibuat juga? Yang tilt Udah rotor ada, Pak. Iya, Wah, spesial. perlu kita teruskan tuh Pak Renner. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Renner atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke, tadi udah 3 lab ya. Sekarang masuk ke lab berikutnya yaitu lab struktur ringan itu yang ada di PAU. Mungkin sebelum nanti yang memberi pengarahan adalah Mas Wira. Mas Wira ini salah satu student S3 yang sedang aktif di lab struktur ringan. Nanti akan banyak informasi dari Mas Wira. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut. Aku hanya lupa lagi saya. Oke, bentar dulu. Kayaknya salah ya tadi.
Ini adalah gedung PAU ya. Nah, dulu namanya PAU, tapi sekarang namanya Gedung Riset dan Inovasi. Dulu namanya Pusat Antar Universitas, PAU itu. Oke, jadi itu adalah PAU ya, adalah struktur ringan di PAU. Jadi kalau Anda lihat di video-videonya itu ada ruangan-ruangan yang diberi nama Pak Said Jawhar Sarjeni, Pak Utario Diran, kemudian ada Pak Haryono Joyodiharjo, Pak Habibie, Pak Nurtanio, itu adalah tokoh-tokoh kedigantaraan di Indonesia. Nah, Pak Said Jawhar Sarjeni ini adalah salah satu dosen di ITB, di Teknik Dirgantara, namanya Teknik Penerbangan ya. Itu yang juga sangat berperan dalam pengembangan pesawat N250. N250 waktu itu dan 235 juga. Ya, jadi beliau adalah salah satu tokoh utama yang ikut berperan dalam pengembangan N250. Sekarang beliau sudah meninggal di tahun 2008 gitu ya. Dulu sempat itu ngajar juga, jadi saya sempat diajak oleh Pak Said ini. Ponakan beliau Pak Yasdi Jeni, tadi kalau Anda lihat ada salah satu dosen namanya Pak Yasdi, itu adalah ponakan Pak Said Jeni ini. Kemudian kalau Pak Utario Diran itu juga salah satu dosen senior di Teknik Dirgantara yang sebagatnya godfather-nya lah, jadi yang paling senior, yang salah satu bidangnya adalah bidang desain pesawat udara. Kemudian Pak Haryono Joyodiharjo itu juga dosen di Teknik Dirgantara di bidangnya di aeroelastik. Gitu ya. Mungkin selanjutnya mungkin Pak Mas Wira mau menambahkan ya. Jadi yang di video ini tadi lebih ke ruangan-ruangan yang ada di lab struktur ringan, dan kebetulan waktu itu struktur ringannya baru direnovasi pada saat video ini dibuat. Tapi sekarang direnovasi lagi gedung PAU-nya sekarang yang direnovasi, jadi semuanya sekarang dibongkar lagi. Sehingga kita ya gambar-gambarnya mungkin gambar-gambar yang masih sebelum direnovasi yang saat ini. Jadi semasa pandemi ini ITB banyak melakukan proses renovasi. Mungkin selanjutnya Mas Wira silakan, saya ini dulu ya. Akan share dulu. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Terlihat. Sudah ya? Baik. Saya akan melanjutkan tentang pengenalan lab struktur ringan. Jadi seperti dijelaskan Pak Arianto tadi, lokasi kita ini ada di gedung PAU nama dulunya. Sekarang sedang mengalami renovasi besar, jadi satu gedung itu direnovasi. Kita akan lihat nanti akan menjadi seperti apa lab kita. Nah, bidang penelitiannya secara garis besar
itu terbagi ke dalam kelompok. Pertama ada desain dan optimasi struktur, kemudian analisis kekuatan struktur, kemudian analisis komputasi, kemudian ada impact, tabrakan ya, kemudian getaran, dan juga terakhir material komposit. Nah, apakah yang dikerjakan di sini hanya seputar struktur pesawat saja? Tidak. Nah, jadi ada banyak pekerjaan yang kita lakukan, baik berhubungan dengan pesawat maupun kendaraan darat lainnya. Nah, coba kita lihat dulu fasilitas apa yang kita punya. Nah, ini gambar yang paling atas, yang hijau ini itu adalah struktur rangka pada pesawat CN235. Kemudian yang ditutup ini ya, nah itu adalah struktur rangka mobil. Nah, gunanya untuk apa? Nah, yang struktur pesawat ini untuk demo bagaimana sih dalamnya struktur pesawat itu, kemudian konfigurasi, penyusunannya, dan dulu ini digunakan untuk pengujian tegangan pada sayap. Jadi ada alat yang disebut dengan strain gauge, itu dipasangkan, kemudian strukturnya dibebankan. Nah, itu nanti tegangannya seperti apa. Kemudian yang rangka mobil ini juga digunakan untuk demo melihat struktur rangka mobil itu seperti apa. Kemudian alat-alat uji ini kita ada lumayan cukup lengkap ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini itu adalah alat uji impact. Lokasi alat ini itu ada di Lab Dirgantara ya, jadi terpisah tempatnya. Ini digunakan untuk menguji spesimen-spesimen tabrak. Nah, jadi ada, kalau bahasa mudahnya gitu ya, ada pemberat yang kita jatuhkan dari ketinggian ya kira-kira 10 meter lah. Itu kita jatuhkan, kemudian dia menabrak, nih kelihatan yang putih nih, itu ada struktur kolom. Nah, nanti respon strukturnya itu seperti apa. Itu adalah alat yang pertama untuk penelitian impact atau tabrakan. Kemudian untuk menguji kekuatan material itu kita punya dua alat. Yang pertama ini yang alat uji mekanik 5 kN ini, itu yang alat kecil. Jadi maksimum batasan ukurannya adalah 5 kN saja untuk mengukur kekuatan tarik dan tekan dari suatu material. Kalau Anda yang mengambil kuliah instrumentasi dan pengukuran di Teknik Dirgantara, nanti ini akan ada satu praktikum nih di sini. Nah, jadi nanti menggunakan alatnya berupa strain gauge. Nah, materialnya nanti ditarik, kita lihat itu respon kurva tegangan dan regangannya seperti apa. Nah, kemudian ini ada alat yang baru datang, itu adalah alat uji fatigue. Sebenarnya ini adalah alat uji universal. Kenapa universal? Ini kemampuannya sangat banyak nih yang alat uji fatigue. Jadi yang pertama itu bisa digunakan untuk uji tarik dan uji tekan juga seperti tadi, tapi dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu 250 kN. Ini bisa juga digunakan untuk mengukur material komposit. Itu banyak sekali ya jenis-jenisnya uji komposit itu. Ada flat point stencil, ada drum fill, dan sebagainya. Yang terakhir itu untuk uji dinamik, yang alat uji fatigue digunakan untuk pengujian fatigue. Nah, jadi nanti di kuliah mekanika kekuatan material itu akan ada sedikit pengenalan tentang apa itu fatigue ya, di mana fatigue itu adalah kegagalan akibat beban yang berulang-ulang meskipun bebannya itu jauh di bawah kekuatan tariknya. Nah, pada struktur pesawat mayoritas itu kecelakaan pada struktur itu disebabkan oleh kegagalan fatigue ini. Nah, makanya biasanya dilakukan infeksi yang berkala untuk melihat apakah ada retak atau tidak. Nah, dengan alat uji fatigue ini kita bisa melihat respon dari suatu material terhadap ketahanannya pada kegagalan lelah atau fatigue. Dan alat ini penggunaannya cukup
sering untuk mahasiswa tugas akhir, dan ada juga partner-partner industri yang melakukan pengujian di lab kita. Nah, kemudian fasilitas berikutnya ini adalah kamera kecepatan tinggi. Maksudnya kamera kecepatan tinggi ini apa ya, Anda pasti mengerti lah ya, yang seperti kecepatan kamera HP dan sebagainya. Nah, ini kecepatnya sampai mega speed. Maksudnya begini nih, tadi kan kalau ada kegagalan yang berupa tabrakan, itu deformasinya kan sangat cepat ya, tinggi sekali, hancurnya itu remuk. Nah, itu kita bisa foto setiap perubahan bentuknya itu seperti apa. Bahkan dengan teknologi yang sekarang disebut dengan DIC, kalau Anda searching nanti di internet silahkan, ada yang disebut Digital Image Correlation. Nah, ini yang kita gunakan sebagai eksperimen terbaru. Nah, dari foto, dari gambar, nanti kita konversi dengan teknik digital. Jadi ada membuat program, kita juga ada sebenarnya udah softwarenya yang dikembangkan. Nah, jadi dari foto itu kita ubah menjadi distribusi tegangan seperti itu. Nah, dari sana kita lihat seberapa besar beban yang diterima oleh struktur tersebut. Nah, biasanya kamera kecepatan tingginya ini dipadukan dengan mesin uji fatigue-nya ini bisa, atau juga mesin uji tabraknya. Nah, jadi untuk beban mekaniknya itu dari alat uji. Nah, kalau konvensional itu kan kita menggunakan sensor seperti strain gauge, clip gauge ya. Nah, sekarang dengan teknologi digital ini dipadukan antara alat uji dengan kamera kecepatan tinggi. Nah, ini ada di lab kita. Kemudian di sini yang paling kanan atas itu ada alat yang disebut dengan split Hopkinson pressure bar. Ini fungsinya apa? Ini adalah alat uji tabrak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau yang paling kiri ini kan kecepatannya normal-normal aja ya. Nah, nanti Anda silahkan searching apa yang disebut dengan strain rate, yaitu laju regangan yang diberikan. Untuk yang alat paling kiri ini masih tergolong kecil. Nah, tapi yang paling kanan ini kecepatannya bisa sangat-sangat tinggi. Nah, kan kalau pesawat itu kelajuannya di udara sangat tinggi kan ya. Kita kalau misalnya ada yang jatuh nih, ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Nah, maka dari itu kita lakukan penelitian nih. Nah, gimana caranya dia menahan respon tabrakan dengan kecepatan tinggi tersebut untuk meminimalkan ya kecelakaannya agar tidak katastrofik. Nah, ini adalah alat-alat eksperimen. Kemudian software itu kita didukung oleh beberapa software. Jadi di tahun ini aja itu kami baru memperpanjang lagi lisensi, ada yang disebut dengan software ANSYS, kemudian LS-DYNA, kemudian ada Abacus dan juga Altair. Ini yang baru banget nih kita perpanjang. Bahkan yang LS-DYNA ini ya sebentar lagi kita akan mengadakan pertemuan juga dengan mereka. Ini gunanya adalah untuk biasanya digunakan untuk simulasi kasus ketabrak. Nah, jadi ketika ada kasus impact yang kecepatan tinggi ya, dasarnya ini adalah finite element nih yang LS-DYNA. Tapi spesialisasinya dia adalah untuk tabrakan. Kemudian software Abacus ini itu biasanya kita gunakan untuk simulasi finite element, kekuatan struktur. Kemudian ada software yang disebut Altair HyperWorks, itu digunakan untuk meshing bisa, untuk computational fluid dynamics bisa, kemudian untuk struktur juga bisa nih. Jadi paketnya cukup banyak. Bahkan di penelitian terbaru itu kita gunakan untuk simulasi gelombang elektromagnetik. Nanti saya akan menjelaskan di topik berikutnya. Kemudian ada juga software ini ada CATIA dan SolidWorks, ini digunakan untuk CAD ya. Nah, jadi menggambar teknik pada komputer. Nah, terkait fasilitas pendukung untuk mahasiswa. Nah, ini tadi udah ditunjukkan di ruang di video ya. Nah, yang pertama itu kita kan ada 2 lantai nih, ada lantai 2 dan juga lantai 3.
Nah, ini ruang kerja bersama mahasiswa sarjana itu ada di lantai 2. Jadi kalau Anda yang mengambil tugas akhir di lab ini, kami menyediakan tempat untuk Anda berdiskusi gitu ya. Jadi maksudnya apa? Nah, ini biar Anda nih ngobrol sama teman. Nah, makanya kami sediakan fasilitas. Nah, jadi harapannya nanti suasana akademiknya itu biar ada, biar tempat yang nyaman, nanti bisa saling tahu pekerjaan temannya apa. Jadi Anda teknik lulus di FTMD itu ya nggak cuma tahu apa yang Anda kerjakan aja, tapi milik teman-teman lainnya juga Anda setidaknya tahu, dan sekedar diskusi untuk berbagi solusi gitu ya. Nah, itu mahasiswa kalau masih situasi offline dulu, nah ini rame nih, lab kita rame. Jadi suasananya aktif. Kemudian untuk mahasiswa pasca sarjana itu kita berikan tempat di lantai 3. Nah, ini tempatnya yang berisi mahasiswa S2 dan S3. Dan di tempat kita juga sekarang ada mahasiswa postdoc. Jadi alumni kita juga yang baru pulang dari luar negeri itu melakukan penelitian postdoktoral di laboratorium ringan. Kemudian ini ada fasilitas ruang komputasi. Nah, jadi Anda kalau lihat di sini ini kan ada komputer-komputer banyak kan ya. Nah, ini untuk melakukan simulasi. Dan yang terbaru FTMD ini sudah memfasilitasi kita dengan high performance computing. Jadi kita punya satu superkomputer. Nah, itu kekuatannya sangat luar biasa nih. Bahkan bisa dibilang ratusan kali dari satu PC ini itu. Nah, jadi kalau Anda melakukan simulasi ya jangan khawatir lah terkait ketersediaan software dan juga fasilitas komputernya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah ruang dosen, dan ini adalah ruang duduk bersama ya, tempat kita istirahat gitu ya. Bisa digunakan untuk makan siang, ngobrol, atau rapat-rapat, meeting yang lain-lainnya itu bisa di sana, di ruang duduk bersama. Nah, berikutnya ini topiknya mungkin nanti biar Anda punya bayangan gitu ya, apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan di lab ini. Saya akan jelaskan ringkas saja. Itu yang pertama, itu ada mekanika impact. Jadi baru-baru ini kan kita lihat berita ada karena kecelakaan di jalan ya. Nah, ini pada topik mekanika impact ini kita mengamati perilaku struktur agar bisa dia menahan beban tabrak tersebut. Jadi kalau Anda bedakan nanti mobil mahal dan mobil murah, salah satu cirinya kalau dia tabrakan itu ya, kalau mobil yang bagus desainnya, dia akan cepat remuk dan menyerap sebagian energi tabrakan. Nah, seperti itu. Sehingga beban impact yang terjadi ke orangnya tidak terlalu besar. Sebentar, ini tadi kelewat. Nah, jadi seperti kita lihat di sini nggak cuma pesawat saja, tapi ada penelitian itu tentang impact mobil juga kita kerjakan. Kemudian yang sekarang lagi kita kerjakan itu yang sudah publish paper itu kemarin ada untuk kendaraan tempur gitu ya, dan impact-nya ini bisa banyak penyebabnya. Bisa memang karena tabrakan, ya bisa juga akibat dari ledakan. Jadi beberapa waktu lalu kita mengadakan kerjasama dengan Pindad, itu kita meneliti lantai dari suatu panser. Jadi kalau dia kena ranjau itu orangnya yang di dalam tuh biar nggak remuk. Nah, itu kita buat tuh strukturnya seperti apa lantai pansernya itu. Kemudian banyak sekali nih topik-topik menarik di mekanika impact. Selanjutnya ada material komposit. Jadi kecenderungan trennya dari semula kita banyak menggunakan material logam, ke depan kita akan banyak menggunakan komposit. Apa itu komposit? Itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau struktur komposit alami itu contohnya adalah kayu, bambu ya. Nah, itu komposit alami.
Nah, jadi dari struktur alam yang sudah ada itu kita tiru nih sekarang karakternya seperti apa. Nah, pesawat-pesawat baru itu mayoritas sekarang bahkan sudah masuk ke struktur utama itu ada yang menggunakan material komposit. Jadi komposit itu ada karbon, bisa serat gelas, bisa Kevlar, dan bahkan serat alami juga bisa. Dan kalau ada yang suka bermain otomotif, motor-motor gitu ya, nah itu knalpot racing yang baru itu kan banyak dibuat dari material karbon komposit. Kemudian body fairingnya itu juga itu bisa dicetak dengan komposit. Nah ini penelitian kita nggak cuma di komposit, nggak cuma eksperimennya saja, tapi ada simulasinya dan juga manufakturnya itu seperti apa. Jadi di lab kita itu kita punya ruangan baru sekarang di lantai 2. Nah itu nanti akan dikembangkan untuk penelitian manufaktur komposit, khususnya teknologi ada namanya resin transport molding. Nah mungkin Anda masih bingung nih untuk sekarang itu apa sih? Ya nanti silahkan searching lagi biar punya bayangan aja. Kemudian ada perancangan struktur dan optimasi. Nah, ini kita biasanya mengoptimalkan bentuk-bentuk strukturnya itu seperti apa. Entah topologinya, entah materialnya, atau karakteristik yang lainnya. Nah, itu kita memanfaatkan teknologi AI juga ya di sini pada optimasi untuk mencari bentuk optimum seperti itu. Nah, kemudian ada mekanika retak dan kegagalan lelah. Nah, ini bahasa kerennya itu adalah fatigue dan fracture mekanik. Nah, kita punya software kita sendiri yang disebut dengan Detrina ini, dikembangkan oleh dosen-dosen kita. Itu digunakan untuk menganalisis seberapa kuat sih struktur ini mampu menahan retak. Seperti itu. Kemudian kita juga untuk penelitiannya tahun lalu itu kita bekerja sama dengan TNI ya, menganalisis kekuatan sayap dari pesawat Hercules. Jadi ini kan pesawatnya udah lama kan ya. Nah, jadi kita menganalisis apakah wing box-nya itu, jadi ada di struktur di sayapnya, apakah perlu diganti atau bisa kita cukup dengan modifikasi saja. Nah, itu ada mahasiswa yang mengerjakan seperti itu. Kemudian ini terkait pemodelan material. Nah, ini ada logam busa, aluminium, dan material baterai. Ini kan materialnya eksotis kan ya. Jadi kurva di statika struktur itu belum dapat ya. Nanti di mekanika kekuatan material baru dapat. Yang kurva stress dan strain-nya itu. Nah, ini kan kurvanya nanti aneh-aneh. Kita buat itu model matematikanya seperti apa. Kemudian kita uji juga. Kemudian ada analisis dinamika dan getaran. Nah, jadi kalau di otomotif, di mobil itu kan kalau getaran ya getaran dari mesin, bagaimana kita meredamnya seperti itu ya, yang masih kiranya cukup sederhana. Nah, tapi kalau di pesawat itu kompleks nih di sini. Dan ada yang disebut dengan aeroelastisitas. Jadi struktur itu kan punya kekuatan tertentu, punya frekuensi alaminya. Nah, nanti kalau ada gangguan dari kalau Anda naik pesawat itu ya, kan di atas meskipun terbang seolah kayak ada polisi tidur tuh. Nah, kok di udara ada polisi tidur. Nah, itu menimbulkan getaran. Jadi nanti bisa ada kopling pengaruhnya itu yang disebut dengan aeroelastisitas. Nah, kita di sini lebih ke kekuatan strukturnya. Nah, kemudian ada teknologi komputasi. Ini kita mengembangkan metode kita melakukan coding gitu ya, entah software yang sudah ada itu seperti Abacus itu menyediakan fitur untuk kita ngotak-ngatik di dalamnya. Nah, jadi apa yang mereka belum punya itu kita bisa namahin sendiri dan bisa juga kita membuat coding kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sekian pekerjaan yang sedang dilakukan ini, apakah semuanya dikerjakan di lab strukturingan saja? Tidak. Nah, seperti dikatakan Pak Rianto tadi, kita di sini lebih banyak berkolaborasi. Jadi bahkan nggak cuma sesama teknik dirgantara saja, bahkan untuk
asistensi tugas akhir biasanya dari topik-topik ini kita juga melibatkan desain-desain mesin, desain material gitu ya. Nah, karena proyek-proyeknya ini ya memang multidisiplin. Seperti yang kita kerjakan saat N219, ada juga yang baru tuh sekarang kita masuk mulai penelitian material teknologi siluman. Jadi nggak cuma dari FTMD aja, bahkan mahasiswa kita mengadakan kerjasama dengan orang elektro nih. Nah, ini sedang dikerjakan saat ini. Jadi ketika Anda masuk lab gitu ya, jangan pikir cuma di sini-sini aja, enggak. Tapi kita memperbanyak kolaborasi nih. Jadi saling melengkapi ya, kan dosen punya keahlian khusus mereka masing-masing gitu. Nah, ketika kerjasama ya itulah yang disebut multidisiplin. Nah, kemudian untuk mitra riset ini yang sudah berjalan sejauh ini, ada dari Kementerian Perhubungan, Ristek Dikti dan lain-lainnya. Ini banyak nih. Makanya mahasiswa kita itu banyak yang melakukan tugas akhir dengan kerjasama industri. Atau juga dengan kan alumni kita luas nih. Nah, jadi pembimbingnya bisa dari universitas luar gitu ya, ada yang dari Oxford gitu, dan dari tempat lain itu banyak. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian kuliah-kuliah yang terkait dengan lab kita di struktur ringan. Yang pertama itu ada statika struktur. Anda sudah dapat belum ya semester sekarang? Nah, ini bisa dikatakan ini kuliah yang paling mudah di FTMD sebagai dasar. Jadi satu-satunya kuliah yang khusus di jurusan gitu ya, semuanya dapat ini yang baik mesin, dirgantara maupun material itu dapat kuliah statika. Itu diberikan di TPB. Ini kan kuliah prodi sebenarnya. Jadi ini adalah kuliah yang paling mudah sebenarnya. Nah, nanti kedepannya ini menjadi dasar gitu ya, dasar untuk naik ke mekanika kekuatan material. Ini udah masuk prodi nih kuliah ini. Kemudian kalau di teknik dirgantara itu ada yang disebut kuliah material pesawat dan metode manufaktur. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada logam dan juga ada komposit. Kemudian ada kuliah getaran mekanik, kemudian analisis dan perancangan struktur ringan yang nomor 5 dan 6 ini. Jadi nanti Anda akan diberikan proyek untuk menyusun struktur itu seperti apa gitu. Kemudian ada mekanika impact dan yang lain-lainnya juga kuliah masalah khusus struktur ringan, kemudian mekanika retak dan sebagainya. Nah, kalau Anda yang tertarik untuk melihat lebih jauh, kita kenalan dulu dengan dosen-dosen kita. Yang pertama ini ada Profesor Ihsan Setiaputra. Beliau adalah ketua lab kita yang ini ya, beliau yang pojok kiri paling atas. Kemudian ada Profesor Tata Cipta Dirgantara. Beliau adalah dekan kita sekarang di FTMD. Beliau berdua ini keahliannya di mekanika retak dan juga komputasi. Kemudian ada Profesor Bambang Kismono Hadi, keahlian beliau adalah di material komposit. Kemudian ada Pak Gunawan, beliau lebih ke dinamika ya dan getaran struktur. Kemudian ada Pak Jarod, beliau juga di bidang mekanika retak. Kemudian ada Pak Sigit, sekarang beliau menjadi salah satu petinggi di Pindad ya, yang pembuat senjata. Nah, ini beliau keahliannya adalah di bidang tabrakan. Jadi dulu beliau bekerja lama di General Motor di Amerika. Kemudian ada Bu Anissa, beliau juga ahli pada kasus tabrakan dan sekarang mulai masuk ke penelitian teknologi siluman nih. Nah, jadi mahasiswa kita udah ada yang mengerjakannya. Kemudian ada Pak Maesa. Pak Maesa juga nanti yang penerus dinamika getaran. Ada Pak Abdal yang keahliannya pemodelan material. Ada Pak Andi. Pak Andi nanti akan meneruskan di komposit dan juga ada Pak Faisal yang ini. Beliau juga sekarang sedang melakukan studi di Amerika. Untuk info yang lebih
lanjut, bisa mengunjungi website kita nih di Strukturingan, FTMD, ITB, HID. Cuma sekarang kita masih maintenance, upgrade lagi. Mungkin ada beberapa halaman yang gambar-gambarnya hilang gitu ya. Tapi terkait fasilitas, topik-topik, dan juga publikasi jurnal itu sudah lengkap kita publikasikan di sini. Nah, mungkin sekian dari saya. Pak Rianto, mungkin ada tambahan, Pak? Oke, terima kasih Pak Mas Wira atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup lengkap dan komprehensif sekali ya penjelasan tentang lab strukturnya. Oke, jadi itu adalah saya kira itu adalah yang terakhir. Jadi semua lab yang ada yang bukan di prodi ya, tapi saya sering juga masih lupa yang terkait dengan aktivitas studi di prodi AE sudah kita terangkan di 2 sesi ya, sesi yang 3 minggu lalu dan sekarang. Ya, tapi rencananya kan Anda ini nantinya mau ada tour lab ya, kira-kira minggu depan sepertinya untuk TPB Anda sudah dijadwalkan untuk melakukan tour lab ya. Mungkin nanti sebagian kalau Anda ke kampus, ada yang bisa ke kampus dan melakukan tour yang sebagian dari lab ini mungkin sudah berubah atau sekarang dalam kondisi tertutup kayak yang PAU itu sudah nggak bisa dimasukin orang lagi sekarang. Karena dalam kondisi renovasi. Yang direnovasi bukan lab dalamnya itu aja, satu gedung itu direnovasi. Jadi semua sudah ditutup dan barang-barangnya juga dipindahkan dulu sementara. Dan beberapa lab seperti yang tadi saya sebutkan, lab satelit itu juga sudah dipindahkan dalam proses jadi ruangannya sudah nggak di situ, sudah pindah dan yang barunya lagi di refurbish gitu ya, jadi mau pindah ke sana. Kemudian juga lab POPPT itu juga sudah akan segera direnovasi dalam waktu dekat ini, mungkin dalam bulan ini. Jadi ya mungkin kalau Anda datang kampus ya mungkin nanti ngelihatnya beberapa lab itu sudah nggak ada lagi atau sedang dalam kondisi tidak bisa dilihat. Walaupun beberapa lab seperti lab getaran, lab aerodinamika yang kita jelaskan 3 minggu lalu sekarang sudah jadi bentuknya baru dan bagus. Jadi itu mungkin bisa dilihat sendiri gimana kondisinya. Mudah-mudahan lab aero sudah jadi renovasinya, yang sekarang sedang berjalan lab getaran dan pengendalian itu masih dalam proses. Ya nggak tahu nanti mungkin Anda bisa sempat lihat lah. Oke, mungkin itu Pak Renner masih ada ya? Halo? Hilang. Oke, mungkin selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi silakan Anda boleh langsung bicara atau mau lewat chat juga silakan. Ya. Kita berusaha untuk membantu menjelaskan kalau memang Anda ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oh, Pak Renner izin ya tadi karena beliau juga udah ada rapat lain jadi meninggalkan duluan. Oke, silakan dari mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya. Masih hidup nggak nih pada? Adam Ahmad Brawijaya ada? Nggak ada. Halo? Adam Ahmad nggak ada ya? Ada Pak. Oh, Maaf ya. tadi mic-nya agak bermasalah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum sih Pak untuk yang aerospace tadi barusan. Oke. Arik Hanandito ada nggak? Ada Arik. Hilang. Nggak normal ya. Bevan, ada Bevan? Halo Pak, ada Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya belum ada Pak. Oh, ini ada yang bertanya. Oke, coba. Izin bertanya Pak, dari Rizky Nimpar Perangin-angin. NIM-nya 169214142 yang tanya. Apakah glider memang tidak memiliki mesin? Jika tidak, apakah tetap perlu APU, GPU, dan apakah sistem autopilotnya ada pada glider Pak? Tadi ada salah satu simulator menggunakan X-Plane termasuk yang premium Pak. Oke, kalau glider namanya glider ya jelas
dia dasarnya adalah pesawat yang hanya memanfaatkan gliding. Ya. Tapi kemudian gini kan biasanya dia ditarik pesawat, gitu ya, ditarik oleh pesawat lain sampai suatu ketinggian tertentu, kemudian dia dilepas dan glide. Nah kemudian banyak inovasi yang belakangan muncul, ada beberapa yang dilengkapi dengan engine hanya untuk membawa dia ke satu ketinggian tertentu. Jadi nggak membutuhkan pesawat lain untuk menariknya itu. Tapi intinya namanya glider ya dia akan gliding, gitu ya. Gliding artinya tanpa bantuan engine saat dia terbang glidingnya itu. Jadi kalaupun dilengkapi engine, misalnya engine-nya bukan untuk mensupport keseluruhan fase terbangnya, gitu ya. Kalau untuk masalah apakah dia perlu sumber daya power source-nya pasti perlu ya, karena kalau ada perangkat elektronik di dalamnya untuk radio dan sebagainya, misalnya bisa pakai baterai dan sebagainya, gitu ya. Autopilot, saya nggak untuk apa autopilot glider itu ya, misalnya, atau kalau itu bisa untuk yang pesawat yang sifatnya untuk sport gitu ya, malah yang dibutuhkan malah kemanualannya itu. Tapi mungkin untuk fungsi-fungsi tertentu mungkin ada yang dilengkapi autopilot, mungkin bisa juga, tapi saya kira bahkan pesawat latih seperti Cessna 172 pun biasanya dia masih semuanya manual, cuma mungkin perangkat avioniknya sudah menggunakan yang teleskop, yang perangkat-perangkat yang istilahnya modular gitu ya, jadi bisa langsung dipasangkan. Explain yang kita pakai itu ya jelas yang jelas legal gitu ya, kita harus beli yang kita memang beli dari sumber yang benar, dan kita selalu update dengan yang terbaru. Nah ini memang Explain itu ada sisi open source-nya, jadi kita menggunakan itu. Dan salah satu hal yang baik dari Explain adalah kenapa kita milih Explain, ya terutama dia tidak semahal kayak yang lainnya ya, karena dia lebih tanda kutip lebih open gitu, dan kita bisa melakukan ini kalau kita ininya seperti yang saya katakan tadi, dinamika terbangnya itu kita yang mengenerate, karena dia menentukan gerakan pesawatnya. Nah dengan Explain ini kita bisa tanda kutip menginjek variabel terbang pesawatnya dari perhitungan yang kita bangun sendiri, biasanya dengan Simulink atau MATLAB. Jadi kita bangun persamaan matematiknya di Simulink MATLAB, kemudian kita injek ke Explain. Dan Explain ini juga salah satu fitur bagusnya juga, dia bisa mengenerate model dinamiknya. Dia punya fitur sendiri ya, dengan hanya menggunakan inputan geometri. Itu bagus, tapi ya tetap dia semacam, kalau seperti itu dia semacam black box ya. Jadi kita kalau dalam kasus tertentu kita benar-benar tahu parameter karakteristik terbang pesawatnya itu seperti apa. Nah kita harus generate modelnya dulu baru kita suntikan. Itu yang mungkin jawaban untuk Rizky. Kemudian ada Reinhard. Untuk simulasi terbang itu di semester berapa ya Pak? Oke, simulasi terbang itu adalah salah satu mata kuliah wajib jalur. Jadi kalau saya ingat ya, kalau Anda ke Teknik Digantara, maka akan ada di S1-nya itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah aeronautika, yang kedua adalah aviasi. Nah, kalau Anda masuk jalur aeronautika, maka ada mata kuliah yang wajib diambil namanya metode komputasi Digantara. Untuk memenuhi syarat bahwa sudah mengambil mata kuliah MKD ini, metode komputasi Digantara, Anda harus mengambil salah satu dari 3 mata kuliah yang terkait dengan masalah komputasi. Pertama adalah metode elemen hingga, computational aerodynamic atau CFD, kemudian yang ketiga adalah teknik simulasi terbang. Jadi Anda boleh mengambil salah satu ini, kemudian dia dianggap sebagai pemenuhan mata kuliah wajib jalur tadi. Berarti nggak bisa mengambil 3-3-nya? Boleh, mengambil 3-3-nya juga boleh. Artinya yang 2 lainnya akan dianggap sebagai kuliah pilihan. Ya. Kapan itu bisa diambil? Itu adalah mata kuliah yang kepalanya 4. Artinya secara kurikulum dia ada di semester 4. Semester 4, tingkat 4, semester 7, semester 8 gitu ya. Tapi kalau Anda di tingkat 3 ngambil ke atas itu masih dimungkinkan. Subject to, tapi ada syaratnya bahwa persyaratan prerequisite-nya itu sudah diambil. Jadi kalau untuk simulasi terbang sebenarnya Anda harus lulus sudah mengambil dinamika terbang dulu. Dinamika terbang itu ada di semester 6. Jadi kalau Anda lulus itu
ya baru Anda bisa ngambil teknik simulasi terbang. Karena walaupun namanya teknik simulasi terbang, jangan dipikirkan isinya berarti cuma main-main dengan simulator, enggak. Dan intinya bagaimana Anda mengenerate persamaan geraknya, melakukan perhitungan dinamika terbang dan sebagainya. Gitu ya, Reinhard. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya atau apa. Atau mungkin Mas Wira mau nambahin sesuatu juga silakan. Khairani Supian ada? Ada nggak? Pak. Ada mau tanya nggak Anda? Belum ada, Pak. Belum ada. Danis Samosir, ada? Ada, Pak. Gimana? Ada tanggapan, pertanyaan? Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum. Hana Daniela. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan nggak? Atau jelas? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, kalau mungkin Mas Wira malah mau bertanya, silakan. Nanti yang bisa jawab kasih kado nanti. Ya, baik Pak. Apakah Yang ada yang gampang-gampang bertanya? aja, jangan kasih pertanyaan apa integral apa yang dari tadi aja Mas Wira, silakan. Mungkin 2 pertanyaan monggo. Catat nanti. Silakan, ini kuis ya. Ayo silakan Mas Wira, kasih pertanyaan. Ya, baik. Kalau begitu coba saya mau nanya yang tadi itu kan ada dijelaskan alat uji vertig ya, atau universal testing machine lah. Itu gunanya untuk apa? Silakan, ada yang menjawab nggak tuh? Silakan, ada yang mau menjawab? Pertanyaan pertama, alat universal testing machine itu digunakan untuk apa? Coba Albertus Hans. Itu udah yang jawab Pak Mas Wira tuh. Di chat mereka menjawabnya. Oh, ada yang menjawab ya, Pak ya? Ada yang nggak? Ada yang benar nggak jawabannya? Oke, Bilal, untuk mengetahui hasil suatu perlakuan yang berulang. Oke, Bima Rahman Setio Driani, uji tarik dan tekan. Oke, betul semua ya. Kan universal yang testing pertama. machine. Ya, Pak? Berarti yang pemenangnya yang pertama ya? Yang Dua-duanya pertama, benar. Pak. Iya, Oke, Pak. sama Dua-duanya Bilal benar. berarti ya? Iya, Pak. Bilal bisa chat nim Anda? Segera chat nim Anda ya. Baik, Pak. Ya, langsung aja. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Pak Mas Wira, silakan. Cari-cari lagi. Jangan sulit-sulit. Gampang-gampang ya, tadi udah dijelaskan semua. Tadi itu kan ada saya menjelaskan tentang apa namanya yang itu sebentar saya jadi lupa. Yang mega speed kamera deh. Nah, ada yang bisa menjawab tadi penjelasannya itu digunakan untuk apa ya? Yang mega speed kameranya itu. Pak, jawabannya adalah untuk selfie, itu bukan ya? Oke. Yo, ada yang jawab nggak? Ada mau jawab, silahkan. Merekam tumbukan. Lebih tepat lagi untuk mengobservasi deformasi impact barang. Digunakan setiap perubahan bentuk dari suatu kegagalan terjadi secara sangat cepat dengan detail. Merekam partikel. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Ini mengubahnya menjadi sebuah partikel. Ada lagi? Silakan. Lebih tepat lagi. Ini semuanya benar ya, tapi ada yang lebih tepat lagi. Nah, silakan. Menganalisis
menganalisa kejadian yang terlalu cepat untuk mata manusia. Oke, ada lagi, silakan. Silakan Mas Mega Wira yang speed menentukan ya, yang paling kamera. pas yang mana. Oke, ini sebagian itu dijelaskan menghitung tumbukan pada ukuran partikel. Menghitung tumbukan dan perubahan partikel dari serta menganalisa kejadian yang sangat cepat. Nah, mungkin yang paling tepat di sini adalah yang Haikal ya, 1534. Ya, selamat Muhammad Haikal. Ada pemenangnya. Bisa kasih NIM-nya, Haikal? Oke. Oke, jadi sudah ada 2 kuis, sama nanti digabung dengan kuis yang 3 minggu yang lalu ya. Saya kemarin masih catatannya di Pak Lukman, nanti saya cek lagi. Oke, sebelum ini udah 3:30, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya dari mahasiswa? Boleh Anda boleh Anda chat ataupun langsung bertanya aja. Nggak ada? Jelas? Wow, mega speed kamera bisa buat selfie, Pak. Gimana nih Mas Wira jawabannya? Bisa aja ya? Bisa ya, tapi partikel minyak kulit kita nanti yang lebih kelihatan, jadi jelek jadi. Jerawatnya kelihatan semua nanti jerawatnya ya. Dan ngapain pakai high speed kamera? Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, jangan lupa untuk mungkin ya udah cukup ya 3:30 lewat ya. Silakan jangan lupa untuk mengabsen di 6 untuk perkuliahan hari ini dan juga membuat resume. Nanti materinya akan segera diberikan oleh tiap dosen pengampu di kelas masing-masing. Nanti kemudian membuat resume dan dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Wira sebelum kita akhiri. Dari saya cukup, Pak. Oke ya. Oh ya Pak Rianto, saya mau sampaikan sesuatu. Oh iya, Pak. silakan Mas Ferry. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Rianto. Ini saya mau konfirmasi, minggu depan itu pada kampus tour ya? Semua mahasiswa atau gimana nih? Betul Pak. Ada berapa orang yang kampus tour? Atau semuanya? Halo? Tadi siapa yang jawab itu? Mungkin kurang gitu tahu sih, karena mungkin ada yang nggak bisa ikut ya. Jadi kurang tahu sih tepatnya berapa yang bakal ikut. Gitu Pak. Itu di hari Jumat ya? Jam kuliah sekarang ya? Saya kurang gitu memastikan jadwalnya ya Pak. Jadi mungkin bisa nanti ada yang koordinasi lagi. Oh oke. Kalau gitu nanti mohon ditunggu saja informasinya. Kami akan sampaikan apakah minggu depan ada kuliah atau tidak. Oke. Atau kalau misalkan ada kuliah nanti prosedurnya bagaimana kan, karena feeling saya kalian sebagian besar akan ada kampus tour minggu depan. Oke, paling itu saja dari saya Pak Rianto. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi tolong diperhatikan ya mahasiswa, jadi minggu depan itu ada rencananya diadakan campus tour gitu ya. Nah, mungkin nanti kita perlu cek karena itu mungkin tempat di jadwal kuliah PTTMD ini. Jadi kita kalau memang itu terjadi di saat itu, kami pengampu harus melakukan antisipasi gitu Pak Ferry ya untuk perkuliahan minggu depan. Tapi ya kita tunggu aja, nanti pasti kita umumkan gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kalau nggak ada yang bertanya dan nggak ada tambahan lagi, mungkin saya kira cukup. Mudah-mudahan informasinya berguna bagi Anda dan bisa memberi masukan bagi Anda. Kan harus milih masuk mana gitu ya, minatnya kemana dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Mas Wira, dan terima kasih juga Pak Renner yang kebetulan sudah keluar dulu karena ada rapat lain gitu ya. Dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini.
Semoga semuanya tetap sehat dan mudah-mudahan segera bisa kembali, semoga Anda bisa segera hadir di kampus mungkin di semester depan ya. Sambil berdoa aja. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Selamat sore. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih.